Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan seri pembelajaran iman. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini, Engkau memberkati kami semua Tuhan. Bahwa setiap kehidupan kami untuk menikmati berkat-berkat surgawi yang Kau sediakan di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kasih Kristus mengalir memenuhi setiap kehidupan kami. Kami serahkan waktu kami ke dalam tangan-Mu, Engkau mengurapi kami, memberi kekuatan buat kami semua. Kami bersyukur, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu semuanya. Hari ini kita akan belajar seri iman Abraham. Kita lihat di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-8. Di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-8, saya akan bacakan firman Tuhan. Demikian firman Tuhan, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya, menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Puji Tuhan, di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-8 dikatakan, karena iman Abraham taat. Nah, hari ini kita akan belajar iman Abraham. Poin yang pertama, ketaatan Abraham. Abraham taat kepada panggilan Tuhan. Dan Abraham mengerjakan apa yang Tuhan firmankan, apa yang Tuhan katakan di dalam ketaatan. Harga ketaatan itu harga mati di dalam setiap kehidupan kita orang-orang percaya. Kita menjadi orang Kristen, kita harus hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan. Ketaatan kepada Tuhan itu adalah bukti bahwa kita loyalitas kepada Allah kita. Kita loyal kepada Tuhan yang telah menjadikan kita milik kepunyaannya. Abraham melakukan panggilan, mengerjakan panggilan. Dia mendapatkan firman atau suara Tuhan atau perintah supaya Abraham meninggalkan tanah kelahirannya. Tanah kelahiran Abraham adalah Ur Kasdim, Mesopotamia. Abraham meninggalkan cara-cara dunia. Abraham meninggalkan cara-cara yang lama. Di dalam setiap kehidupan kita orang-orang percaya, kita juga saat Tuhan memanggil kita, saat Tuhan menggendaki kita untuk menjadi alat kepunyaannya, kita harus meninggalkan cara-cara lama manusia kita. Kita meninggalkan cara-cara lama itu dibutuhkan ketaatan. Iman Abraham taat kepada panggilan Tuhan. Abraham meninggalkan tanah leluhurnya dan pergi berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusaka. Abraham tidak tahu negeri tempat yang akan dia tuju. Tapi firman Tuhan katakan dia pergi ke tempat yang akan menjadi milik pusaka atau warisan yang Allah berikan kepada Abraham. Bapak Ibu semuanya, satu warisan surgawi yang Abraham terima. Dan di dalam setiap kehidupan kita orang-orang percaya, ketaatan kita, ketaatan yang kita kerjakan, kita akan menerima warisan surgawi itu. Dan warisan surgawi yang kita terima itu, kita akan diam, tinggal bersama-sama dengan Bapa yang di surga. Kita akan menikmati Yerusalem surgawi. Tapi hari ini kita melihat ketaatan Abraham itu membuktikan iman Abraham
iman yang teguh dan iman yang kuat. Karena ketaatan Abraham benar-benar teruji. Ketaatan Abraham benar-benar terlihat dan Abraham mengerjakan semua yang Allah minta, yang Allah perintahkan. Dia mengerjakan itu tanpa tawar-menawar dengan Tuhan. Abraham meninggalkan tanah leluhurnya dan pergi ke tempat yang dia tidak tahu. Tapi Abraham memiliki iman yang dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Abraham punya pengharapan bahwa tanah milik pusaka yang Allah berikan kepada Abraham itu adalah tanah yang penuh dengan berkat. Tanah yang penuh dengan kelimpahan. Firman Tuhan katakan Kanaan melimpah dengan susu dan madu. Dan peristiwa itu Abraham belum mengalami peristiwa-peristiwa yang seperti itu. Dan Abraham pergi dengan ketaatan menuju tanah Kanaan. Poin yang kedua, kita lihat di dalam ayat yang ke-9, Ibrani 11 ayat yang ke-9. Firman Tuhan katakan karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Puji Tuhan, di ayat yang ke-9 Abraham diam dan tinggal di tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan atau Kanaan. Dia tinggal seolah-olah dia menjadi orang asing, tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah. Abraham tinggal di Kanaan bukan sesuatu yang wah. Tapi Abraham tinggal di Kanaan, tanah perjanjian itu. Dia seolah-olah menjadi orang asing. Bagaikan orang asing, dia ditinggal di tempat yang baru dia tinggali. Di tempat di mana dia tidak punya sanak saudara. Di tempat di mana dia tidak kenal dengan siapapun juga. Tapi Abraham memiliki Tuhan yang berjanji dan Tuhan yang sanggup menepati janji itu. Dan Tuhan yang sanggup memberkati Abraham. Dia tinggal diam di tanah yang Allah janjikan kepada Abraham. Walaupun seolah-olah seperti orang asing. Dia sebagai pendatang. Tapi dia punya iman. Dia mengerjakan itu semua di dalam ketaatan, di dalam Tuhan. Dan Abraham melangkah dengan iman. Di dalam setiap kehidupan kita orang-orang percaya, Tuhan mau apapun yang Tuhan janjikan di dalam setiap kehidupan kita, apapun yang firman Tuhan janjikan di dalam setiap kehidupan kita, kerjakan semuanya itu dengan iman yang teguh, iman yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan. Dan Abraham mengerjakan itu semua sehingga sampai saat ini, sampai detik ini, kita semua tahu Abraham diberi gelar Bapak segala orang percaya. Atau Bapak segala orang yang beriman. Karena dia mengerjakan semuanya itu di dalam ketaatan. Dan dia mengerjakan semuanya itu tanpa dia tawar-menawar dengan Allah. Abraham diam dan tinggal di kemah dikatakan. Diam dan tinggal di kemah bersama-sama dengan Ishak dan Yakub. Bapak Ibu semuanya, seringkali kita sering mendengar setiap hamba-hamba Tuhan kalau doa berkat selalu mengatakan biarlah berkat Abraham, Ishak dan Yakub menjadi bagian atau sampai kepada kita orang-orang percaya. Abraham tinggal di kemah bersama-sama dengan Ishak dan Yakub. 3 generasi yang Allah bawa supaya
mereka juga tinggal di kemah. Di dalam setiap kehidupan kita orang-orang percaya, hidup kita harus senantiasa tinggal dekat Tuhan. Tinggal di dalam hadirat Tuhan. Kita senantiasa merindukan hadirat Tuhan. Sama seperti Abraham, Ishak dan Yakub yang senantiasa tinggal di kemah di mana Tuhan Allah berbicara di dalam kehidupan mereka. Sehingga berkat Abraham, berkat Ishak dan berkat Yakub juga ada di dalam setiap kehidupan kita saat kita tinggal di kemah sebagai pewaris, sebagai penerima janji yang Tuhan pernah janjikan kepada Abraham. Di dalam setiap kehidupan kita orang-orang percaya, kedekatan hati dengan Tuhan, persekutuan secara pribadi dengan Tuhan, hidup kita di dalam doa dan di dalam penyembahan, di dalam pujian dengan Tuhan, itu akan menghasilkan pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan, penjagaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita orang-orang percaya. Dan Abraham mengerjakan, melakukan itu semua. Dia mengerjakan dengan tidak bersungut-sungut. Dia mengerjakan, melakukan dengan ketaatan. Tinggal di kemah tempat yang sederhana. Tinggal di rumah yang sederhana, tapi di mana Tuhan hadir di kemah itu. Dan Tuhan senantiasa menyatakan pribadinya kepada Abraham di dalam kemah itu. Hidup kita juga senantiasa harus lebih peka, lebih dengar suara Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Caranya bagaimana kita mendengar suara Tuhan? Apakah kita mendengar suara Tuhan secara langsung? Itu bisa terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Dan Tuhan punya banyak cara saat kita mendengar suara Tuhan. Bisa berbicara secara langsung. Dan Tuhan juga berbicara di dalam nurani kita. Dan Tuhan juga berbicara melalui kebenaran firman Tuhan. Cara Tuhan berbicara di dalam setiap kehidupan kita tidak bisa dijadikan dogma atau doktrin gereja. Tuhan berbicara harus seperti A, B, C. Tuhan punya cara berbicara di dalam setiap kehidupan kita dengan cara Tuhan sendiri. Asal kita mau tinggal di tempat kediaman Tuhan, kemah Tuhan. Yang firman Tuhan katakan, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Tuhan mau kita diam tinggal di dalam rumah Tuhan. Kita senantiasa dekat dengan Tuhan karena kedekatan kita dengan Tuhan itu akan mendatangkan kekuatan iman kita. Iman kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan, iman kita semakin kuat di dalam Tuhan karena kita memiliki kedekatan dengan Tuhan. Sama seperti Abraham. Abraham memiliki kedekatan dengan Tuhan. Bahkan di situ dikatakan dia tinggal di kemah bersama-sama dengan Ishak dan Yakub. Yang dikatakan yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Yang turut menjadi ahli waris atas janji yang satu itu. Janji Tuhan sampai kepada Ishak dan Yakub. Janji Tuhan bahwa Abraham, Ishak dan Yakub akan menikmati berkat perjanjian. Dan berkat perjanjian itu juga akan sampai kepada kita sebagai orang-orang percaya yang senantiasa memberikan hidup kita, hati kita kepada Tuhan. Karena kita mau tinggal di tempat kediaman Tuhan, di kemah Tuhan. Maksudnya apa? Berikan waktu kita untuk Tuhan. Berikan hati kita untuk Tuhan. Apakah waktu kita berikan untuk Tuhan? Setiap hari kita harus masuk kamar berjam-jam? Enggak. Waktu kita berikan untuk Tuhan. Berikan hati dan pikiran kita senantiasa tertuju di dalam Tuhan. Firman Tuhan katakan, Paulus katakan, hendaklah hidupmu senantiasa dipimpin oleh Roh.
Hidup kita senantiasa dipimpin oleh Roh. Dimanapun kita berada, dimanapun Tuhan tempatkan kita senantiasa ada komunikasi. Kita senantiasa ada hubungan yang intim dengan Tuhan. Digambarkan misalnya kehidupan suami istri atau anak muda yang sedang berpacaran. Kalau suami istri berpisah untuk sementara karena pekerjaan atau karena satu dua hal, pasti ada rasa kerinduan, dan kerinduan itu sepertinya nyambung, sepertinya connect. Begitu juga kita dengan Tuhan. Hati kita, hidup kita senantiasa connect, terhubung dengan Tuhan, dengan Allah yang senantiasa hidup di dalam setiap kehidupan kita. Karena Allah yang telah berjanji, Allah yang telah menyatakan isi hatinya, dan Allah yang telah mewariskan semuanya itu di dalam setiap kehidupan kita, yang dikatakan janji yang satu itu. Janji yang bagaimana? Janji yang satu itu bahwa Abraham akan mewarisi tanah Kanaan atau tanah perjanjian. Tanah perjanjian yang Abraham terima, itu juga akan kita terima. Tanah perjanjian yang bagaimana? Tanah perjanjian Yerusalem surgawi. Kita akan dibawa Tuhan masuk di dalam Yerusalem surgawi. Dan hidup kita akan dibawa Tuhan di dalam kesukaan bersama-sama dengan Tuhan. Poin yang berikutnya, dikatakan di Ibrani pasal 11 ayat yang ke-11. Ibrani 11 ayat yang ke-11 dikatakan, karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Puji Tuhan, di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-11 dikatakan, karena iman Abraham ia juga dan Sarah, Abraham dan Sarah beroleh kekuatan. Karena iman kita beroleh kekuatan. Karena iman kita tetap berdiri teguh di hadapan Tuhan. Digambarkan karena iman ia, Abraham dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Secara ilmu kedokteran tidak masuk akal. Sarah yang berumur 70 tahun akan melahirkan. Nenek-nenek melahirkan, tidak masuk akal, nonsen. Dan tidak pernah kita jumpai bahwa nenek-nenek umur 70 tahun melahirkan anak. Firman Tuhan katakan, Sarah sudah mati haid. Sarah sudah habis masa kesuburan bagi seorang perempuan. Abraham pada waktu itu berumur 100 tahun dan Sarah 70 tahun. Firman Tuhan katakan, Sarah dan Abraham dan Sarah tetap beroleh kekuatan, tetap menerima kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Satu hal yang luar biasa. Allah tetap memberikan kekuatan, Allah tetap memberikan kemampuan buat Sarah dan Abraham. Kalau zaman-zaman sekarang, wanita kalau sudah umurnya tua, mau melahirkan atau operasi. Tapi pada waktu itu, Sarah berumur 70 tahun. Orang yang berusia 70 tahun tidak punya kekuatan untuk melahirkan. Tapi firman Tuhan katakan, Allah yang menurunkan kekuatan. Allah yang memberikan kekuatan kepada Sarah dan Abraham untuk menurunkan anak cucu. Walaupun firman Tuhan tuliskan, anak yang Sarah lahirkan itu hanya satu orang, yaitu Ishak. Tapi Ishak adalah anak perjanjian. Dan Ishak adalah penerima janji
yang juga berhak menerima janji warisan yang sudah Allah janjikan. Dan Sarah dan Abraham telah mendapatkan anak, walaupun Abraham mendapatkan anak juga dari perempuan yang lain. Tapi itu bukan anak perjanjian. Anak perjanjian, firman Tuhan katakan, dari Sarah. Perempuan penerima janji. Sarah adalah perempuan penerima janji. Dan hari-hari ini di dalam setiap kehidupan kita orang-orang percaya, kita sebagai gereja Tuhan yang senantiasa menerima janji yang dari Allah. Setiap gereja Tuhan akan dijadikan berkat bagi banyak bangsa. Setiap gereja Tuhan akan dijadikan alat oleh Tuhan. Bukan gereja secara bangunan, tapi gereja secara individu. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah rumah Allah, tubuhmu adalah bait Allah, di mana Allah diam, tinggal di dalam setiap kehidupan kita. Kita sebagai gereja Tuhan, kita sebagai tempat kediaman Allah, Allah mau hidup kita menjadi berkat bagi segala bangsa. Dan hidup kita menjadi jawaban bagi banyak orang. Nubuatan yang diterima oleh Abraham, janji yang diterima oleh Abraham, Abraham akan menjadi berkat bagi segala bangsa dan keturunannya akan menjadi berkat bagi segala bangsa. Bahkan firman Tuhan katakan keturunannya seperti pasir di laut dan bintang di langit. Tidak terhitung jumlahnya. Janji Tuhan yang Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kita. Firman Tuhan katakan biarlah setiap lidah akan mengaku dan setiap lutut akan bertelut menyebut Yesus Kristus Tuhan. Di dalam setiap kehidupan kita orang-orang percaya, kita sebagai gereja yang telah menerima janji, yang telah menerima warisan Tuhan, Tuhan senantiasa memberikan kekuatan di dalam setiap kehidupan kita. Dan Tuhan senantiasa menjadikan janji itu kenyataan di dalam setiap kehidupan kita. Abraham dan Sarah tetap memperoleh kekuatan walaupun mereka sampai usia tua. Di dalam setiap kehidupan kita juga, mari Bapak Ibu, kita sebagai gereja Tuhan, kita sebagai rumah kediaman Tuhan, Tuhan akan menjadikan hidup kita berkat bagi banyak orang. Tuhan akan menjadikan hidup kita jawaban bagi banyak orang. Berikan hidup kita, berikan hati kita kepada Tuhan. Tuhan akan memakai setiap kehidupan kita. Kalau kita tawar-menawar dengan Tuhan, Tuhan tidak akan memakai setiap kehidupan kita. Tapi di dalam setiap kehidupan kita, pribadi, lepas pribadi, berikan hidup kita kepada Tuhan. Berikan hatimu kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan kekuatan di dalam setiap kehidupan kita. Firman Tuhan katakan Tuhan memberi kekuatan kepada Sarah dan Abraham. Walaupun usianya sudah lewat. Bahasa sekarang sudah expire. Sudah tidak berproduksi lagi, tidak aktif lagi, tapi Tuhan senantiasa tetap memakai setiap kehidupan kita. Tuhan senantiasa tetap memberkati kita dan Tuhan senantiasa tetap mengurapi kita. Tidak ada urapan itu punya batas waktu. Tuhan tetap mengurapi kita. Nabi Yoel, kitab Yoel nubuatkan, hari-hari terakhir Tuhan akan mengurapi orang-orang benar. Anak-anak, teruna, orang-orang muda, orang-orang tua akan Tuhan pakai hari-hari ini di dalam setiap kehidupan kita. Iman Abraham yang menjadi warisan kita juga. Galatia katakan, kita akan menikmati warisan Abraham. Iman yang teguh, Tuhan akan memakai setiap kehidupan kita untuk menjadi berkat. Walaupun waktu yang kita kerjakan sudah cukup lama. Tidak ada kata terlambat. Tuhan sanggup memakai setiap kehidupan kita. Dan Tuhan sanggup mengurapi kita. Dan Tuhan sanggup menjadikan kita berkat bagi banyak orang. Berikan hatimu buat Tuhan. Jangan tahan-tahan. Saat engkau memberikan hatimu buat Tuhan. Firman Tuhan katakan, jika kita
mengangkat tangan, Tuhan akan turun tangan. Jika kita menyerah kepada Tuhan, Tuhan akan turun tangan di dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu, saat kita memberikan hati hidup kita kepada Tuhan, saat kita mengangkat tangan kita, Tuhan akan berperang menggantikan kita. Dan Tuhan akan berperkara di dalam setiap kehidupan kita. Iman Abraham, iman yang tidak ada kadar expirednya. Iman Abraham tetap berlaku dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Iman Abraham yang kita warisi harus senantiasa kita pakai. Iman Abraham punya cara pandang Tuhan. Punya cara kerja Tuhan. Abraham memandang di sekeliling tanah Kanaan itu. Walaupun Abraham sudah tahu janji yang Abraham terima, tapi saat Abraham bersama-sama dengan Lot, Abraham masih tetap menawarkan kepada Lot. Saat Lot memilih tempat yang subur, tempat yang penuh dengan air, Abraham tetap berpegang kepada janji. Dilihatnya tanah Kanaan seperti tanah yang berair, seperti padang rumput yang subur. Karena janji Tuhan kepada Abraham, Abraham bukan tinggal di tanah yang tandus. Janji Tuhan kepada Abraham, Abraham bukan tinggal di tanah yang tidak berair, tapi tanah yang subur, tanah yang berair, dan tanah yang senantiasa tidak tandus. Dan janji itu ada di dalam setiap kehidupan kita. Walaupun kita berjalan di tempat yang tandus, walaupun kita berjalan di tempat yang kering, tapi Tuhan tetap bersama-sama dengan kita. Tuhan tetap ada di dalam setiap kehidupan kita. Karena apa? Karena Ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Allah yang kita sembah, Allah yang setia. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang setia. Firman Tuhan katakan, walaupun kita tidak setia, tapi Allah tetap setia di dalam setiap kehidupan kita. Allah si pemberi janji kepada Abraham, Dia tetap setia. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Manusia bisa mengingkari janji. Manusia bisa tidak mengerjakan janji itu, tapi Allah tetap setia. Apa yang Dia janjikan pasti Dia kerjakan. Makanya firman Tuhan katakan, janji Tuhan tidak pernah batal. Janji Tuhan tidak pernah Allah batalkan. Tapi janji Tuhan seringkali manusia yang membatalkan. Walaupun Abraham menerima janji itu, Abraham belum menikmati janji itu. Keturunannya tidak seperti pasir di laut, dan keturunannya tidak seperti bintang di langit pada waktu masa Abraham hidup. Bahkan anak-anaknya hidup juga tidak seperti yang Tuhan janjikan. Tapi mereka menerima janji itu dalam waktu petunjuk Tuhan. Sama seperti kalau ayam sedang mengeram atau unggas sedang mengeram. Abraham sedang mengeram untuk menyatakan janji itu menjadi kenyataan. Dan sampai saat ini janji itu sudah menjadi kenyataan di dalam keturunan Abraham. Keturunan Abraham yang juga sampai kepada kita orang-orang percaya. Walaupun secara jasmani kita bukan keturunan Abraham secara jasmani, tapi kita penerima janji secara rohani. Kita adalah keturunan Abraham melalui Yesus Kristus. Saat kita percaya kepada Yesus Kristus, iman Abraham sampai kepada kita. Iman Abraham yang Abraham miliki sama seperti iman Yesus yang Yesus miliki. Dan iman itu sampai kepada kita semua. Firman Tuhan katakan, aku dan Bapa adalah satu. Yesus dan Bapa adalah satu. Janji yang Bapa berikan kepada Abraham,
Janji itu juga yang Bapa berikan kepada Yesus sebagai anaknya yang tunggal. Dia menerima janji itu. Bahkan saat Yesus dibaptis, ada suara yang berseru, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dan firman Tuhan itu juga menjadi bagian di dalam setiap kehidupan kita. Kita adalah anak yang dikasihi dan kepada Bapa, kepada Dia kita menjadi anak yang berkenan. Poin yang keempat, Ibrani 11 ayat 13 sampai 16. Ibrani 11 ayat 13 sampai 16. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Ya puji Tuhan, di dalam Ibrani 11 ayat 13 sampai 16 dikatakan, dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Abraham dan Sarah, Ishak dan istrinya, Yakub dan istrinya tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambaikan kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi itu, di tanah perjanjian. Mereka semua tidak menikmati tanah Kanaan yang dijanjikan. Mereka hanya melihat dan melambai-lambaikan kepada tempat tanah yang telah dijanjikan itu. Di ayat yang ke-14 dikatakan, dan mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Tetap ada kerinduan, tetap ada pengejaran, tetap ada pencarian akan janji yang Allah berikan kepada mereka, Abraham, Ishak, dan Yakub. Tetap mengejar janji yang Allah berikan, walaupun mereka belum menikmati tanah perjanjian yang mereka terima. Dan di ayat yang ke-15 dikatakan, dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Secara manusia, Abraham, Ishak, dan Yakub dan istri mereka secara manusiawi, mereka akan ingat tanah asal di mana mereka dilahirkan, di mana mereka dibesarkan, di mana mereka pernah tinggal, tapi mereka tidak menggunakan kesempatan itu. Firman Tuhan katakan, mereka tidak cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Karena mereka tetap mengejar, mereka tetap mengupayakan janji Tuhan menjadi kenyataan. Di ayat yang ke-16, di situ dikatakan, tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu suatu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Abraham, Ishak, dan Yakub mempersiapkan kota bagi mereka, bagi keturunannya. Dan Abraham, Ishak, dan Yakub, mereka merindukan tanah air surgawi. Dan tanah air surgawi yang mereka rindukan, mereka sampai kepada tanah air surgawi. Tanah air surgawi yang Allah janjikan itu menjadi milik pusaka bagi Adam, Ishak, dan Yakub.
Sehingga berkat Abraham, Ishak dan Yakub sampai kepada kita, orang-orang percaya, orang-orang yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu, saat kita mengundang Yesus Kristus Tuhan hadir di dalam setiap kehidupan kita, janji itu menjadi bagian di dalam setiap kehidupan kita. Yesus yang hidup di dalam setiap kehidupan kita, Yesus yang ada di dalam setiap kehidupan kita, Dia adalah penggenap janji itu. Janji itu telah Yesus genapi 2000 tahun yang lalu. Yesus mati di atas kayu salib. Yesus disiksa, dianiaya. Bahkan firman Tuhan katakan mukanya sudah tidak seperti muka anak manusia lagi. Kematian Yesus, pengorbanan Yesus telah menjadikan kita milik kepunyaan Tuhan. Penerima janji itu juga karena kita telah dibayar lunas. Harga kita telah lunas dibayar oleh darah Yesus yang telah dikorbankan di atas kayu salib. Dan Yesus menerima itu semua. Ucapan Yesus yang terakhir di atas kayu salib. Sudah selesai, sudah genap. Tidak ada lagi hutang, tidak ada lagi piutang. Harga yang Allah berikan bagi kita telah lunas dibayar. Supaya kita juga menjadi bagian anak-anak Allah yang patut tinggal di tanah air surgawi. Tempat di mana Allah janjikan di dalam setiap kehidupan kita. Orang-orang percaya, orang-orang yang menerima janji itu, Allah kumpulkan di tanah air surgawi. Yerusalem surgawi. Biarlah di dalam setiap kehidupan kita, Bapak Ibu, Saudara semuanya, janji yang Allah berikan kepada Abraham, iman Abraham, itu juga menjadi bagian di dalam setiap kehidupan kita. Iman Abraham cukup mengalami proses pengujian yang begitu panjang. Poin yang terakhir di dalam Ibrani 11 ayat 17 sampai 19. Ibrani 11 ayat 17 sampai 19 dikatakan, karena iman maka Abraham tatkala dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Ayat yang ke-18. Walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Ayat 19 ayat terakhir dikatakan karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Abraham mendapat perintah dari Allah supaya Abraham mempersembahkan Ishak, anak satu-satunya, anak perjanjian, anak yang dilahirkan oleh Sarah yang menerima janji, anak yang dilahirkan oleh Sarah, sang penerus janji itu. Allah memerintahkan Abraham untuk mempersembahkan anaknya yang tunggal. Saat Allah menerima perintah itu, Ishak sang anak bukan sebagai anak kecil, dia sudah remaja usianya. Di perjalanan menuju Gunung Muria, di perjalanan menuju tempat di mana Ishak mau dipersembahkan kepada Allah, terjadi percakapan antara Ishak dan Abraham. Ishak bertanya kepada Abraham, Bapa segala bangsa, Bapak segala orang yang beriman. Bapa, di tangan kita
ada kayu. Di mana domba yang akan kita persembahkan kepada Allah? Abraham berkata, Allah yang akan menyediakan. Dan di tengah perjalanan sampai kepada tempat tujuan, disitulah Ishak mulai diikat oleh Abraham. Sebagai anak yang remaja, dia seharusnya bisa merontak-merontak. Tapi dia sang penerus janji, dia juga sang penerima janji. Dia tahu bahwa Allah sanggup berperkara buat kehidupan mereka. Iman Abraham dan iman Ishak bekerja sama di atas Gunung Moria. Dan akhirnya Allah menyediakan domba. Waktu Abraham mulai menarik belati atau pisau yang dia sudah asah, pisau yang tajam. Saat Abraham mau menyembelih Ishak, dan di situ ada suara Abraham, dan Allah menyediakan domba untuk korban bagi Tuhan. Begitu juga Yesus. Yesus sebagai anak yang tunggal, Yesus rela memberikan nyawanya, hidupnya menjadi tebusan bagi segala bangsa. Menjadi tebusan bagi kita semua. Firman Tuhan nubuatkan di kitab Yesaya, seperti anak domba yang tidak keluh dibawa ke pembantaian. Seperti anak domba yang tidak meronta-ronta dibawa ke pembantaian. Sama seperti Ishak. Ishak tidak meronta-ronta dan Ishak tidak berteriak-teriak. Karena itu semua demi janji yang Allah berikan kepada Abraham dan Ishak sebagai penerus janji. Dan Allah menyediakan itu. Allah menyediakan anak domba untuk dipersembahkan. Dan Allah juga yang menyediakan anak domba, anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, supaya setiap manusia diselamatkan. Janji Tuhan tidak ada pembatasan. Janji Tuhan tidak ada suku bangsa tertentu, setiap suku, kaum, dan bahasa. Setiap umat manusia akan memperoleh penebusan itu. Tinggal siapa manusia yang meresponi. Saat kita meresponi janji Tuhan, keselamatan sampai kepada kita. Iman Abraham sampai kepada kita. Iman Ishak sampai kepada kita. Dan iman Yakub juga sampai kepada kita. Bukan sekedar iman mereka, tapi berkat Abraham, berkat Ishak, dan berkat Yakub juga sampai kepada kita orang-orang percaya. Bapak Ibu semuanya, Abraham mempersembahkan Ishak. Dan persembahan itu sangat berarti sekali. Dan persembahan itu direalisasikan melalui Yesus Kristus. Sehingga kita menerima janji itu. Dan kita dijadikan anak-anaknya. Dan kita juga seharusnya tidak menerima janji itu. Seperti firman Tuhan katakan, kita adalah jaitun-jaitun liar yang dicangkokkan, yang ditempelkan kepada pokok jaitun asli. Kita yang bukan keturunan Abraham dijadikan keturunan Abraham karena iman kita kepada Yesus Kristus Tuhan. Biarlah iman Abraham itu ada di dalam setiap kehidupan kita. Iman Abraham yang memiliki dasar yang teguh. Iman yang Abraham walaupun tidak melihat, tapi dia menerima janji itu. Iman Abraham punya pengharapan yang teguh. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Abraham tidak melihat, tapi Abraham tetap berpegang kepada
janji yang Allah berikan. Mari Bapak Ibu semuanya, biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi kehidupan di dalam setiap kehidupan kita. Miliki iman Abraham, iman yang tidak pernah bergeser, iman yang tetap teguh. Miliki iman Abraham yang memandang jauh ke depan. Miliki iman Abraham yang tidak pernah kehilangan kekuatan. Senantiasa kuat di dalam Tuhan dan senantiasa berdiri teguh di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini Engkau memberkati Tuhan. Biarlah iman Abraham ada di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Engkau memberkati kami Tuhan. Iman Abraham yang memandang jauh ke depan. Iman Abraham yang berdasar teguh berdiri kokoh di dalam Engkau Tuhan. Iman Abraham yang senantiasa memiliki pengharapan yang teguh Tuhan. Engkau memberkati kami Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Biarlah taruhkan di dalam hati kami, taruhkan di dalam hidup kami Tuhan, iman Abraham yang terus bertumbuh Tuhan. Iman Abraham yang terus menjadi kehidupan di dalam setiap kehidupan kami semua Tuhan. Kami yang lemah dikuatkan, kami yang mengalami pergumulan masalah Tuhan, kami memperoleh kemenangan jalan keluar Tuhan. Kami yang sakit disembuhkan Tuhan. Bahwa setiap kehidupan kami Tuhan senantiasa memiliki iman Abraham yang sama juga dimiliki oleh Yesus Tuhan. Yang sebagai penerima janji dan mengerjakan semua yang diterima Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu mengalir buat kami semua. Kami serahkan Tuhan waktu kami, hidup kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.